Rumiri Sihombing, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Negeri Manado tahun 2021 pada angkatan yang keempat. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Berikut ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran lapangan untuk siklus yang ketiga, itu di kelas 12 IPA, untuk materi sejarah Indonesia, tepatnya tentang materi situasi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Terima kasih. Siap, Kak. Selesai. Ibu akan memakai Aden Romansyah, Agista, Ira. Oke, berarti hadir semua ya. Artinya semuanya dalam keadaan sehat. Ibu tetap ingatkan situasi negara kita masih dalam masa pandemi. Tetap patuhi protokol. Masuk ke bagian berikutnya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri anak-anak. Situasi politik di Indonesia masa demokrasi liberal. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau mengulang mengenai materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ada yang ingat apa materi kita minggu yang lalu? Ini apa itu negara federasi? Ya, silakan. Negara federasi artinya negara yang di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan unsur-unsur kesatuannya. Sebelum kita masuk pada demokrasi liberal, Ibu akan membagikan pretest. Pretest ini hanya untuk mengukur kemampuan kalian, kemampuan awal sebelum kita mempelajari materi. Di sini ada 5 soal yang berganda. Silakan anak-anak semuanya jawab sesuai dengan. Ayo silakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan soalnya.
dasar dan indikatornya. Ya, untuk yang kompetensi yang pertama, di sini kita akan menganalisa tentang perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dengan indikator menganalisis dinamika politik selama masa demokrasi liberal. Kemudian bagian yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah melalui pengamatan video atau YouTube, nanti peserta dapat berdiskusi dan kerja kelompok sehingga peserta didik dapat merekonstruksi perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal dengan cermat dan kritis. Ini tujuan pembelajarannya. Kenapa materi ini harus kita pelajari? Oke. Kita masuk kepada materi kita. Yuk, kita munculkan gambar seperti ini. Ini untuk mengawali materi situasi politik pada masa demokrasi liberal. Perhatikan gambar. Yuk, gambar apa itu? Dan ketika melihat gambar itu, apa yang terlintas di benakmu? Dan untuk lebih memperjelas, Ibu akan menampilkan video singkat. Silakan perhatikan videonya, pahami. Video ini akan membicarakan tentang situasi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ya, lihat videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Kreator. Jadi pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia untuk kelas 12, yaitu tentang perkembangan politik masa demokrasi liberal. Oke, itu dia untuk video singkat yang bisa mengantarkan kita pada materi hari ini. Dari video singkat yang sudah Ibu tampilkan barusan, ada yang mau menanggapi tidak? Ya, kuat. Kenapa pada demokrasi liberal terjadi pergantian kabinet? Mengapa pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet? Iya, tadi temannya nanya seperti itu. Ada yang bisa jawab? Kenapa seringkali terjadi pergantian kabinet? Belum masanya berakhir, tapi sudah digantikan oleh kabinet lain. Saling menjatuhkan. Memperjelas bagaimana situasi politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ibu akan bagi kelas kita menjadi 3 kelompok. Silakan bentuk kelompoknya setengah lingkaran dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 3.
Siapakah Muhatsir? Siapakah Muhammad Natsir? Yuk, pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Natsir adalah seorang ulama, politikus, sekaligus pemimpin partai politik Masyumi. Yuk, gimana dengan kelompok 2? Ada? Baiklah, sekian terima kasih atas presentasi kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, untuk 3 kelompok tadi yang sudah maju, terima kasih untuk hasil presentasinya. Dan tadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan, ada tidak yang bisa menyimpulkan dari masa demokrasi liberal? Ya, silakan. Kesimpulan dampak positif demokrasi liberal adalah kebebasan dalam berdemokrasi, kebebasan sistem multipartai dan kemajuan dalam beberapa sektor industri. Dampak negatifnya, tingginya kesenjangan sosial, kebijakan pemerintah yang berbelit-belit, kondisi negara menjadi tidak stabil, rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, dan maraknya pembakaran di berbagai daerah. Iya, bagus. Ibu yakin masing-masing anak-anak sudah bisa mengambil materi apa yang bisa ditangkap pada hari ini? Kemudian pesan moral apa sih yang ingin disampaikan untuk kita dari materi hari ini? Ya, itu dia untuk kesimpulan kita pada hari ini. Untuk materi minggu depan, diingatkan materi minggu depan kita akan membahas tentang situasi ekonomi. Kalau hari ini politik, maka minggu depan kita akan bahas situasi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Oke, sebelum ibu tutup, ya, kita memberikan evaluasi tentang tema belajarnya sama. Ini untuk lihat apakah materi yang baru kita pelajari Untuk pembelajaran hari ini, silakan Adek tadi yang paling semangat jogetnya, paling semangat diskusinya, kan Adek? Siap, Bra. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat